هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إذا إلهي تعالى إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الكرام وإلى حضرة ملائكة جبريل ملائكة ميكائيل ملائكة إسرافيل ملائكة إسرائيل وإلى حضرة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وإلى حضرة سلطان الأنبياء الشهداء الفاضل سيدنا رضي الله عنه وإلى حضرة الإسلام وإلى حضرة Abu Zakaria Al-Ansari وجميل أولياء في المدينة التقليم وجميل أولياء التقليم وإلى جميع القطور من أهلنا ولكم وإلى جميع مشايخنا وأستاذنا ورب ربنا ونقص وصلنا مؤسسة المسجد ونقص وصلنا مؤلف الموائد المسؤولية الشيخ محمد بن أبو بكر رحمه الله تعالى ونفعنا لنا بعلومه وأمدنا بأسراره ولحاجاتنا بكلمة يا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan keutamaan memahami, mengkaji atau mempelajari daripada satu bab ilmu, yang mana di situ seseorang bila mana mengkaji, memahami, menggali, mengupas satu bab daripada ilmu untuk kemanfaatan dirinya di dunia dan di akhirat, maka di situ Allah akan kasih kebaikan, yang mana kebaikan itu lebih baik daripada memiliki umur 7.000 tahun atau 7.000 tahun, ya 7.000 tahun, yang mana paginya dibuat untuk puasa dan malamnya digunakan untuk qiyamul lail. Itu lebih utama, yakni mengkaji satu bab daripada ilmu. Maka dalam sebuah hadis lain disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allamuhu lillah hasanatun, sebab mempelajari ilmu lillah, karena Allah, hasanah, ternilai sebuah kebaikan. Wa dirasatuhu tasbihun, mempelajarinya itu ternilai tasbih. Jadi kita kalau membaca buku, membaca kitab, mempelajari kitab, mempelajarinya, mencoba memahaminya, maka sepanjang itu kita mendapatkan pahala seperti orang yang sedang bertasbih. Wal bahthu anhu jihadun, ketika kita mengkupas, mengkaji, mendiskusikannya, membahasnya, maka di situ dinilai jihad, nilainya sama dengan jihad. Wa talabahu ibadatun, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu ataupun mendengarkan ilmu, itu dinilai ibadah, mendapatkan nilai ibadah. Makanya kalau anak masih taraf mampu, maka disekolahkan agar supaya dia bermuajah dengan gurunya, mendapatkan tetesan berkah ilmu dari gurunya. Kalau orang yang sudah tua, maka ilmunya ilmu ngerungu, gak mungkin sekolah. Jadi mendengarkan ilmu, mencari ilmu, ternilai ibadah. Kemudian wa ta'limahu shadaqah, mengajarkan, menyampaikan ilmu adalah bernilai sedekah, menyampaikan ilmu. Itu diantara fadilah daripada sebuah yang namanya ilmu. Lalu muncul pertanyaan, apa tujuan daripada kita dianjurkan untuk mencari ilmu, mempelajari ilmu dan lain sebagainya?
dijawab oleh Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya yang berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah, beliau mengatakan menuntut ilmu, mencari ilmu, mengkaji ilmu, memahami ilmu, mendapatkan ilmu itu untuk menjaga agar hati terus hidup, tidak mengalami kematian. Seperti halnya orang sakit akan mati jika tidak memakan atau meminum obat. Berarti kalau dari sini dapat kita pahami, ilmu adalah obat agar supaya hati jangan sampai mati, agar hati selalu hidup. Kematian hati dapat terjadi jika selama 3 hari kita tidak mendapatkan siraman hikmah, ilmu dan nasihat. 3 hari saja kita tidak mendengarkan ilmu, tidak mendengarkan nasihat, maka nopo? Mati hatinya. Keras dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat kondisi saat ini, yang mana belajar model daring tidak bermuajah dengan guru, tidak bertatap muka dengan guru, tidak satu majelis dengan guru, tidak mendengarkan penjelasan langsung dari guru, daring, maka di situ bisa dipastikan siramannya kurang sempurna, sehingga lebih banyak anak-anak yang daring itu lebih baik mainan ditinggal ngalih daripada belajar dengan baik. Terkadang anak membuka video umpamanya, tapi kadangkala video durasinya yang dilihat cuma sampai 10 menit. Setelah itu buka yang lain, dan lain sebagainya. Terkadang pula ketika bermuajah dengan guru, bertatap muka dengan guru saja, di situ konsentrasi pun terbatas, tergantung anaknya melihat kebersihan hatinya. Apalagi kondisi seperti ini, yang mana hampir seluruh kegiatan dibatasi, Tapi kita bersyukur di lingkungan kita masih ada majelis zikir, sholat masih bisa berjamaah, sholat Jumatan masih bisa dilaksanakan, majelis taklim masih ada, dan lain sebagainya, dan kemudian perkumpulan yang di situ mendiskusikan ilmu juga masih ada, sehingga hati-hati orang-orang, terutama hati kita, masih bisa terjaga. Coba bayangkan andaikan sama sekali tak ada kegiatan majelis ilmu, tidak ada majelis zikir, tidak ada, gimana kondisi hati orang-orang? Iya, kan betul. Masya Allah. Pun itu fadilah daripada keutamaan bila mana seseorang itu menuntut ilmu. Kemudian fadilah-fadilah yang lain dikatakan, orang wa talibul ilma yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Orang yang sedang menuntut ilmu, sepanjang dia duduk di situ mendengarkan ilmu, maka di situ dikatakan dalam kitab Al-Adabul Alim wal Muta'alim, dia dimintakan ampunan oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan yang ada di laut. Jadi seluruh makhluknya Allah, termasuk ikan yang ada di laut, mendoakan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itu luar biasanya daripada orang yang sedang menuntut ilmu.
Kemudian berikutnya di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim juga dikatakan, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa pergi berangkat menuntut ilmu, niscaya para malaikat akan mendoakannya dan kehidupannya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah daripada orang yang menuntut ilmu. Dikatakan lagi, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tammin. Barang siapa pergi menuju masjid semata-mata untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala layaknya pahala ibadah haji dengan sempurna. Masya Allah. Ini fadilah akan kemuliaan ilmu. Ya, kemuliaan ilmu. Just dinikmati mawon tetesan-tetesan keberkahan ilmu. Kemudian dikatakan lagi, dikatakan lagi di situ, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala khilaqud dzikr. Jika kalian melihat pertamanan surga, maka datangilah. Kemudian Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pertamanan surga? Beliau menjawab, yakni majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang mengantarkan seseorang itu pada ingat Allah. Itu pertamanan surga, riyadul jannah. Makanya kemudian istilah ini kemudian dipakai oleh grup majlis sholawat. Ada riyadul jannah, ada juga riyadul nabawi dan lain sebagainya kan gitu ya. Kemudian dijelaskan dalam sisi yang lain. Ini untuk tambahan saja. Man jalasa indal alimi sa'ataini aw akala ma'ahu luqmataini aw sami'a minhu kalimataini aw masyan ma'ahu khatwataini a'tahullahu ta'ala jannataini kullu jannatin mithlu dunya marrataini. Niki fadilah dalam kajian ilmu. Barang siapa duduk di sisi orang yang alim selama 2 jam atau makan bersamanya sebanyak 2 suapan atau mendengarkan daripadanya 2 kata, bukan 2 kalimat, 2 kata, atau berjalan bersamanya 2 langkah, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya pahala, yakni 2 surga, yang tiap-tiap surga 2 kali daripada dunia. Itu fadilah duduk bersama orang-orang alim. Makanya kalau di majelis-majelis ilmu, kalau model para habaib itu, kalau majelis ilmu itu muter. Nggih. Kalau yai sepuh biasanya ngajine muter, muwepet ambek gurune. Muwepet ambek apa? Gurune, gak tambah ngado. Nah, kalau kita punya kebiasaan mendengarkan ngaji semakin jauh ya, semakin jauh. Kemudian dikatakan lagi, julus sa'ah minal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfisana. Duduk 1 jam di sisi para ulama lebih saya sukai daripada ibadah 1000 tahun. Nilainya lebih utama. Kemudian di situ dikatakan kaitannya dengan pentingnya ilmu.
Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan. Maka Nabiullah Sulaiman alaihissalam fakhtar al-ilm. Beliau lebih memilih ilmu. Fa'ata al-ilm wal mulk. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, malah mendapatkan dua hal, yaitu ilmu dan juga kerajaan. Kalau memilih kerajaan saja, maka ilmunya tidak ada. Kalau yang memilih ilmu, maka kerajaan pun diperoleh. Minimal kerajaan hati. Kerajaan hati bisa menguasai hatinya. Ini kaitannya dengan Allah, dengan ilmu. Berkaitan dengan keistimewaan, keutamaan kita duduk dengan orang-orang solih, kita duduk dengan orang-orang yang alim dan lain sebagainya. Dikatakan di situ, dulu ada sahabat, yang sahabat itu bernama Imran bin Husayn. Habib masyhur bercerita ini. Beliau berkata seperti ini. Dulu ada sahabat, yang sahabat itu bernama Imran bin Husayn. Beliau itu punya penyakit wasir. Wasir itu apa wasir? Iya, ambeien, ya, ambeien. Dan sangat parah sekali. Tapi beliau meskipun dalam kondisi sakit seperti itu, Imran bin Husain tak pernah ingin meninggalkan majlis taklimnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ingin datang sampai diempet bahasa, ditahan ojo sampai keluar itu wasirnya dan sebagainya, ditahan. Suatu ketika di majelis ilmu, karena dia itu sudah nggak tahan dengan kondisi sakitnya, akhirnya Imran bin Husain meminta didoakan oleh Nabi. Wahai Rasulullah, doakanlah saya agar saya ini sembuh. Ya, meminta kepada Rasulullah agar diberikan kesembuhan dari sakit yang beliau alami. Akhirnya oleh Nabi didoakan. Intinya diberikan kesembuhan kepada Imran bin Husain. Barokah daripada doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit yang dialami oleh Imran bin Husain pun sembuh. Namun anehnya, Imran bin Husain tidak lagi bersalaman dengan malaikat. Nggak pernah lagi bisa berjumpa dengan malaikat. Dihijab oleh Allah. Yang selama dia sakit, ketika dia sakit, itu seringkali malaikat berkunjung kepada dirinya salaman. Jadi Imran bin Husain ini manusia, tapi memiliki keistimewaan, yakni seorang sahabat yang selalu didatangin malaikat, selalu disalami oleh malaikat. Itu Imran bin Husain. Tapi semenjak dia sembuh, dia tidak lagi disalami, bahkan melihat malaikat saja sudah nggak bisa. Diangkat keistimewaan oleh Allah. Kenapa? Karena Imran bin Husain ketika dia sakit, dia sabar luar biasa. Dan menunjukkan kesungguhannya, rasa sakit yang dia rasakan bukan penghalang dirinya untuk belajar, duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Itu fadilah-fadilah yang diperoleh oleh para sahabat. Makanya dikatakan ada sahabat yang hampir dikatakan
kalau majelis ilmunya Kanjeng Nabi itu jarang datang. Tapi beliau diberikan keistimewaan oleh Allah. Makanya kalau ada pengajian itu ada yang duduk, ada yang bagian riwa-riwi. Yang selalu duduk mulai awal sampai akhir di majelis ilmunya Nabi, di situ Allah kasih keistimewaan ilmu yang luar biasa. Maka lahirlah tokoh-tokoh seperti Abdurrahman bin Sakhr. Siapa Abdurrahman bin Sakhr? Abu Hurairah. Sudah dicari? Sudah dicari dulu. Saya yakin nggak dicari ya. Saya yakin nggak dicari nama asli Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ada itu. Nah, ada sahabat yang sahabat itu bagian riwa-riwi. Riwa-riwi. Siapa dia? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bagian riwa-riwi. Makanya dia diberikan keistimewaan, yang keistimewaan itu luar biasa. Ya, makanya Nabi mengatakan kullu ma sababtu kullu ma sabbahullahu fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin Siddiq. Segala macam hal yang Allah tuangkan, karuniakan ke dalam hatiku, kata Nabi, qad sababtu, sungguh telah aku tuangkan, sungguh telah aku transfer, bahasanya aku transfer ke dalam hati Sayyid Abu Bakar. Maka transfer ilmu itu ada. Makanya setiap orang itu berbeda karakter murid. Maka guru itu tahu anak yang bisa ditransfer ilmu secara tidak kelihatan bahasanya. Bisa. Makanya cerita-cerita zaman dahulu, ada seorang santri yang mondok tidak disuruh ngaji, tidak apa, tapi melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh guru tanpa pamrih, tanpa apa, disitulah Allah kucurkan. Karena apa? Yang dikejar adalah sistem terbukanya hati. Jadi ketika hati itu sudah fatah, terbuka, maka tetesan-tetesan ilmu yang ditransferkan oleh guru itu langsung masuk. Maka disitulah muncul pemahaman. Makanya dulu banyak cerita kiai-kiai kita dan sebagainya, mondok bagian ngresi WC to, ya, ada yang bagian nyapu to, ya, ada yang bagian ngurusi kuda, ya, ada yang kongkon ngurusi listrik to, enten ngurusi listrik to, bagian departemen perlistrikan. Katanya ngaji gak oleh ambek ya ini, mulai jadi wong alim. Karena apa? Dia menjalankan perintah-perintah gurunya tanpa terbesit sebuah penolakan. Legowo dikongkon gurune ya dilakoni Ketika hati sudah terbuka, wah, tetesan ilmu masuk. Begitu terus. Ini angel. Tapi ada kalanya anak yang harus digembleng melalui ilmu di sekolah, tiap hari ben pecah. Ada kalanya seperti itu. Maka kita nggak bisa kita samakan diri kita dengan seperti itu, kan itu ya. Dan lain sebagainya. Pun itu kaitannya. Maka di sini kita lanjutkan. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Itu diantara fadilah-fadilah daripada ilmu. Maka dikatakan lagi dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, anna hudura majlisi dzikrin afdalu min sholati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin. Bahwa sesungguhnya menghadiri majlis zikir atau dalam hal ini majlis ilmu, nggih, niku keutamaannya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Dari duduk menghadiri majlis zikir, menghadiri majlis ilmu, ya, itu keutamaannya, pahalanya itu lebih utama daripada sholat berapa?
Berapa? 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih utama daripada dia menyaksikan 1000 jenazah. Takziah 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan lebih utama nilainya, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ini fadilah utamanya nopo? Majlis ilmu dan majlis zikir. Itu luar biasanya tentang keutamaan daripada ilmu. Maka sebagai pengantar teringat sebuah firman Allah yang diabadikan oleh ulama Spanyol yang bernama Syekh Ibnu Abdul Bar. Jadi Syekh Ibnu Abdul Bar itu pernah menulis sebuah hadis qudsi, firman Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Firman itu berbunyi, Inni alimun uhibbu kulla alimin. Saya ini dat yang maha alim. Uhibbu kulla alim. Saya sangat tresno, sangat senang, sangat cinta, sangat menyukai orang-orang yang alim. Makanya orang alim itu mendapatkan derajat yang luar biasa. Apa derajatnya? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Bukan at-tajiru warasatul anbiya. Bukan al-adabu warasatul anbiya. Bukan. Bukan al-muhandisun, bukan. Bukan. Atau al-fallahun, bukan. Bukan, tapi al-ulama. Al-ulama. Itu keistimewaannya. Makanya kemudian muncullah sebuah hadis motivasi pada kita. Teruslah menuntut ilmu. Meskipun kemarin dikatakan apa? Meskipun antara dirimu dan tempat ilmu itu terbentang lautan api. Terbentang lautan api. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini Nabi. Kita ambilkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaitannya. Mari kita lanjutkan. Budi. An Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim, hadis dan riwayatake saking Ibrahim, an Alqamah saking Alqamah, an Abdillah saking Abdillah radhiyallahu taala anhum, Allahumma amin. Qala dawu sapa Abdillah, qala wis dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an. Qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul makfiyina. Pira-pira amale pira-pira wong kang den cukupi. Wassalatu utawi salat iku a'malul a'ajizah. Iku a'malun napa? A'ajizah. Pira-pira amale wong kang apes. A'malul a'ajizah. Wasomu tawi poso iku amal fuqara'i, pira-pira amale pira-pira wong fakir. Pira-pira amale pira-pira wong fakir. Wa tasbihu tawi tasbih
iku amalun nisa'i pira-pira amale wong wedok. Artine wong wedok niku ada anjuran kongkon ngaken-ngakeno maca tasbih. Nah, nggih. Suruh zikirnya banyak-banyak membaca napa? Tasbih. Wasodaqatu utawi sedekah iku a'malul askhiyai. Pira-pira amale pira-pira wong kang luman wa tafakkuru utawi berfikir iku a'malul du'afai. Iku a'malul du'afai. Pira-pira amale pira-pira wong kang apes. Ala atulukum ana ta ora nuduhaken sira kabeh ala amalil abtali ing atase pira-pira amale pira-pira napa pejuang. Lantas apa amalnya orang seorang pejuang? Kila den ucapake ya Rasulullah, utusane Allah, wa malan iku apa? Akmalul abtali utawi pira-pira amale pira-pira napa? Pira-pira pejuang. Lantas apa amal-amal para pejuang? Wahai Rasulullah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku talabul ilmi. Iku talabul ilmi golek ilmu. Fa innahu mongko satamane ilmu iku nurul mukmini. Cahayane pira-pira cahayane wong mukmin fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Kanjeng Nabi pernah ditangleti kalian para sahabat. Amal para pejuang niku ngopo wahai Rasulullah? Amale para napa? Pejuang niku napa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab talabul ilmi, mencari ilmu. Mencari apa? Ilmu. Fa innahu nurul mu'min fid dunya wal akhirah. Karena ilmu merupakan cahaya penerang bagi orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala lan dawu sapa annabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana utawi ingsun iku madinatul ilmi. Iku madinatul ilmi kotai ilmu. Wa aliyun utawi ali. Wa aliyun lan utawi ali iku babuha. Iku babuha pintune madinatul ilmi. Iku babuan apa? Pintune Madinatul Ilmi. Kanjeng Nabi pernah dawuhne napa? Aku iki kotone ilmu. Sedangkan Ali itu pintunya ilmu. Makanya putra daripada Sayyidina Ali, Hasan dan Husain melahirkan para pejuang-pejuang ilmu dan dakwah di seantero dunia. Dan di Hadramaut itu adalah dzurriyyah terbesar Rasulullah. Hadramaut. Makanya alim luar biasa di Hadramaut ngoten nggih. Masya Allah. Makanya banyak orang-orang yang bergelar hafid. Gelar hafid. Hafid itu sebenarnya gelar bukan untuk orang yang hafal Al-Qur'an. Tapi hafid itu gelar untuk mereka-mereka yang hafal sekian ratus ribu hadis. Itu hafid. Nah, orang yang hafal Quran sebenarnya gelarnya hamilul Quran. Hamilul Quran. Dan umpamane enek bocah wadon pondok Al-Qur'an, ngapalke Quran. Kalau tetap pakai nopo? Pakai apa? Hamilul Quran. Repot kok jadi pikirannya negatif. Ya, mondok Quran, khatam, ya, diwisuda. Mulai wong tuane seneng, cerita tanggane, alhamdulillah anakku saiki wis hamil. Lah wong jenenge wong kampung bakal berpikir negatif. Lu
di pondokno gak tambah tepak malah hamil. Nggih, padahal hamil Quran itu orang yang hafal Quran. Nggih. Tapi ya wis ya wis ngono lah, wis babal lah, wis kadung, wis kadung. Makane apa namanya? Kalau di Indonesia hafid itu bukan orang yang hafal hadis, tapi al-hafid gelarnya orang yang hafal Al-Quran. Namun secara istilah sebenarnya gelar al-hafid adalah orang yang hafal sekian ratus hadis. Makanya ada al-imam al-hafid, ya. Terus Habib Umar, ya, Habib Umar al-hafid. Ya, orang ahli hadis itu pun juga hafal Al-Quran. Itu juga hafal Al-Quran. Orang ahli hadis ya hafal Quran. Karena apa? Kalau dia hafal hadis, kudu hafal Quran saja. Nggih, kudu hafal Quran. Karena hadis itu terambil atau sebuah penjelasan dari Al-Quran. Nah, sumber utama itu Al-Quran. Nah, niki nggih. Masya Allah, nggih. Falamma sami'a, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh menerangkan bahwasannya diri Kanjeng Nabi adalah Madinatul Ilmi dan Aliyun babuha, niku ada sekelompok orang enggak terima. Ada sekelompok orang enggak terima. Mereka lah disebut kaum Khawarij. Nah, niki. Akhirnya kaum Khawarij ini enggak terima. Piye ceritane kok Sayyidina Ali iku napa? Pak Sayyidina Ali niku napa? Wis gaene wong liya ta bahasane. Kok Sayyidina Ali? Kok Sayyidina Ali? Gaene wong liya ta. Wah. Mereka merasa dirinya ya alim, kok gak dhewe? Kok enggak dheweke? Kok Ali kan ngono ya? Kok Ali? Akhirnya dikatakan di sini dan diceritakan falamma sami'a. Niki dawa nggih, manane langsung dawa mawon riyen. Mungkin ceritane akhir. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa al-khawarij kaum khawarij. Hadal hadisa ing iki hadis. Hasatu mongko padha hasud sapa khawarij. Aliyan ing ali, mereka pada hasud, iri, drengki kepada Ali. Wajtama'alan kumpul sapa asyratu nafarin 10 wong lanang 10 kelompok nggih 10 kelompok min kibarihim saking pira-pira penggedene asyru nafarin. Akhirnya nopo kaum Khawarij ngumpule wong sing alim-alime jumlahnya 10. Jadi kaum Khawarij iku ngumpulke tokoh-tokohnya. Sopo di antara sekian banyak kaum Khawarij iki yang ngalim-ngalim dikumpulno dadi situ jumlahnya 10. Gunane napa? Dinggo ngetes Sayyidina Ali. Apa ya bener apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi? Kok Sayyidina Ali menjadi babul Madinatil Ilm. Wah, ayo dites. Bener enggak ngalim temenan tak gak? Engko jangan-jangan ngalim-ngaliman. Akhirnya dites. Para penggede-penggedene kaum Khawarij dikumpulno. Qalu padha ngucap sapa asyratu nafarin. Inna satemene kita iku nas'alu takon sapa kita minhu saking Ali. Mas'alatan ing siji masalah masalatan ing masalah wahidatan kang siji. Jadi 10 wong niku wau dikirim wong ngalim-ngalim, dikirim kongen ngetes Sayyidina Ali cuma membawa satu pertanyaan tapi digawa wong 10. Engko Sayyidina Ali jawab piye baru ketok temenan ngalim ta ora. Akhirnya wong 10 niku wau sepakat iki enek satu pertanyaan kabeh marani Sayyidina Ali takon dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana respon dan jawabannya Sayyidina Ali itu yang akan terlihat
alim tagak Sayyidina Ali. Bener enggak dawuhe Kanjeng Nabi? Akhirnya budalan. Akhirnya napa? Akhirnya budalan. Nggih. Pundi? Wanaro lan ningali sapa kita. Kaifa hale kaya apa? Iku yajibun jawab sapa Ali lan maring kita. Falau ajaba mongko lamun jawab sapa Ali. Kula wahidan ing saben-saben siji minna saking kita. Jawaban kelawan jawaban akhara kang liya. Nak lamun mongko yakin sapa kita. Annahu satemene Ali iku alimun ngalim. Nggih. Wong 10 niki sepakat. Ayo Sayyidina Ali ditakoni dengan pertanyaan satu pertanyaan. Ya, piye jawabannya Sayyidina Ali? Umpamanya satu pertanyaan itu dijawab beda-beda ambek Sayyidina Ali, berarti bener Sayyidina Ali iku Ali. Cek jawabannya podo, berarti itu duduk, berarti orang. Ayo coba dijajal. Akhirnya 10 orang yang dikirim oleh kaum Khawarij, orang-orang pilihan, disuruh datang bergantian kepada Sayyidina Ali kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi alaihi salam, sapa Nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a mongko teka sapa wahidun wong siji minhum saking asyratu nafarin. Waqala lan ngucap sapa wahid, ya Ali he Ali, al ilmu apa to utawi ilmu iku afdhalu luwe utama, amil malu utawa bondo. Pertanyaannya satu, yaitu napa? Ali, sing luwe utama iku ilmu apa bondo? Ilmu apa bondo? Pertanyaannya satu tok, yaiku pertanyaannya al ilmu afdalu am al malu. Ali, yang lebih utama itu yang mana? Apakah yang lebih utama itu ilmu ataukah harta? Apa jawabannya? Jadi wong 10 situk-situk sowan ning ngene Sayyidina Ali takonane padha. Sampeyan nanti lihat jawabannya Sayyidina Ali. Satu pertanyaan dijawab sama Sayyidina Ali dengan jawaban berbeda. Fa'ajaba mongkon jawab sapa Aliun Sayyidina Ali. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali, al ilmu utawi ilmu iku afdhalu luwe utama minal mali ketimbang bondo. Faqala mongko ngucap sapa wahid utawa takon nggih kenging. Faqala mongko takon sapa wahid bi ayyi dalilin kelawan endi dalil qala dawuh sapa Ali, al ilmu utawi ilmu iku mirasul anbiya'i warisane para nabi, warisane para nabi. Nggih, warisane para nabi. Ilmu itu adalah warisannya para nabi. Nggih. Makanya nabi itu mewariskan dua hal. Yang pertama, nabi itu mewariskan al-ilmu, ilmu. Yang kedua wal hal, tingkah laku, akhlak mulia. Jadi para kaum sholihin itu mewariskan dua hal, yaitu ilmu dan sifat mulia. Maka kalau kita terus belajar ilmu dan terus berusaha menjadikan diri kita lebih baik lagi, memiliki perilaku yang lebih baik lagi, berarti kita mewarisi atau mendapatkan warisan atau mencari warisan Nabi. Tapi kalau kita yang kita kejar itu adalah harta, benda dan lain sebagainya, itu bukan warisan Nabi. Tapi tidak menutup dan tidak kemudian menganggap orang yang kerja itu bukan warisan Nabi. Karena hidup butuh nafkah. Ya, kerja ya kerja, kan gitu ya. Tapi mindsetnya, mentalnya bukan mental
mengumpulkan kekayaan, tapi mengumpulkan ilmu sebagai jalan mengenalkan kita kepada siapa pencipta kita. Yang kedua yaitu perilaku positif, perilaku mulia. Makanya kemarin kita sudah sampaikan Nabiullah Adam alaihissalam turun di muka bumi ini dalam kondisi berlutut. Berlutut itu tanda akhlak mulia. Sedangkan iblis turun di muka bumi ini dalam kondisi mengkerik, ngawe nih, ya, mengkerik. Nah, kan gitu. Jadi yang ditonjolkan adalah akhlak mulia. Maka di sini ada namanya ilmu sopan santun. Ya, sopan santun. Makanya diajarkan di sekolahan di mana saja yaitu ilmu sopan santun. Makanya kemudian ada mengatakan daunnya Nabi, al-adabu fauqal ilm. Tata krama sopan santun itu lebih didahulukan daripada ilmu. Sopanlah dulu baru ilmu. Ya, kalau ilmu dulu sulit nanti. Ya, kalau sudah ilmu kecerdasannya yang didulukan, bukan adabnya, maka ilmu itu akhlaknya malah jauh. Tapi kalau akhlaknya, ilmunya semakin harum, semakin baik. Maka yang utama adalah akhlak. Bon. Di situ dikatakan, tadi mana? Mirasul ambiya wal malu utawi bondo iku mirasu Qarun. Warisane Qarun. Qarun niku sinten? Qarun niku sinten? Napa? Qarun niku sinten Qarun? Raja Qarun. Nggih, Qarun. Jadi Qarun itu masih ada famili dengan Nabiullah Musa alaihis salam, dulure, bukan dulur kandung. Ya. Masih ada saudara dengan Nabi Musa, tapi tidak kan kandung. Jadi nasabnya Nabi Musa niku bin Imran bin Qohis. Sedangkan Qarun itu Qarun bin Yasor bin Qohis bin Lawi bin Yakub. Masih sama-sama keturunan Nabi Yakub. Itu Qarun. Orang yang luar biasa, ditimpa kekayaan, diberikan kekayaan, namun ternyata kekayaan itu menjauhkan dirinya menjadi orang yang tidak baik, atau menjadikan dirinya orang yang jauh dari kebaikan, semena-mena dan lain sebagainya. Akhirnya diadab oleh Allah, ditenggelamkan atau dikubur kekayaannya. Makanya kemudian ada istilah harta karun. Harta karun. Nah, istilah harta karun itu karena hartanya Qarun. Karun itu terambil dari kata Qarun, saking sugih nih. Sampai-sampai dikatakan kekayaannya Qarun itu kunci berangkasnya nggih. Kunci berangkasnya itu di bawah sekian banyak rombongan itu enggak habis. Kuncinya tok itu ya. Gurung. Aduh. Itu ya, Masya Allah. Itu Qarun. Kemudian mirasu Qarun, warisannya Qarun. Wa Syaddad dan Syaddad bin Ad. Jadi Syaddad bin Ad, namanya Syaddad bin Ad. Beliau itu ingin Beliau punya ambisi pengen bangun kota, sing kota niku pengen dipadakno ambek surga. Jadi dia tinggal di daerah kota namanya kota Iram. Di kota Iram dia mendesain, membentuk kota itu menjadi kota yang koyok menjadi tandingannya surga.
Iku sinten? Syaddad bin Ad. Didesain sedemikian rupa, kemudian muncul perasaan dirinya adalah orang napa? Ya Tuhannya orang kan itu ya. Orang yang menuhankan dirinya. Itu Syaddad bin Ad. Dewe pengen gawe surga, sehingga dia itu saking ambisi ini akhirnya mata hatinya tertutup, hatinya juga tertutup dari nopo. Bahwasannya kemampuan seperti itu semuanya atas pertolongan Tuhan, pertolongan Allah. Dia bisa menciptakan kota sedemikian hebatnya, itu merasa dirinya yang punya kontribusi, dirinya yang bisa menciptakan. Akhirnya dia lupa bahwasanya dia punya Tuhan. Itu Syaddad bin Ad. Maka orang yang kemudian bergelimang harta, dalam tanda kutip tidak didasari iman, tauhid dan ilmu yang baik, maka kekayaan itu nanti akhir nasibnya seperti itu dan lain sebagainya. Maka pentingnya kita melapisi diri dengan ilmu dan akhlak. Kan ngoten. Bon. Nah, cerita enggak terlalu panjang. Kemudian miratu Fir'aun. Warisane Fir'aun. Ah, sampean paling wis ngerti lah Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu macam-macam nggih, banyak. Fir'aun itu ternyata banyak. Ada kalau bahasanya itu Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 dan lain sebagainya. Fir'aun itu banyak. Ada Fir'aun kecil, ada Fir'aun yang besar, ada. Jadi Fir'aun itu banyak, kayak raja pertama, kalau kita punya raja Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3. Fir'aun juga sama, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, ada Fir'aun ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Fir'aun yang diceritakan Nabi Musa itu Fir'aun yang mana? Nanti kalau sampean main ke Mesir, ya, kita kan belum sama-sama ke sana ya. Kita main ke sana nggak apa-apa ya. Lihat video ya, lihat video. Tinggal buka maktub ya, tinggal buka YouTube. Sudah, nanti kita akan disuguhkan kisah-kisah dan sejarah penelusuran Fir'aun dari teman-teman kita yang ada di Mesir, di sana. Pun ya. Jadi al-ilmu itu merupakan miratul anbiya, wal malu miratu Qarun wa Syaddad wa Fir'aun wa ghairihim lan liyane Qarun, Syaddad wa Fir'aun. Fadhahaba mongko lunga sapa wau Wahid. Fadhahaba mongko lunga sapa Wahid bihadzal jawab, lawan iki jawaban. Akhire diterima jawabannya. Akhire dheweke minggat, melayu atau lunga atau balik. Kemudian yang kedua, orang kedua, faja'a mongko teka sapa al-akharu wong kang liya. Fasa'ala mongko takon sapa akhir. Kama sa'ala kaya oleh takon sapa Wahid. Sapa al-awwalu kang kawitan fa'ajaba. Pertanyaan yang sama. Fa'ajaba mongko jawab sapa Aliun Ali radhiyallahu taala anhu, Allahumma amin. Wa qala lan dawuh sapa Ali, al ilmu utawi ilmu iku afdhalul luwi utama minal mali, saking bondo ketimbang bondo. Faqala mongko takon sapa akhir, bi ayyi dalilin kawendi dalil. Faqala mongko dawuh atau jawab sapa Ali, al ilmu utawi ilmu iku yahrusuka, iku yahrusu jaga apa ilmu ka ing sira, wal malu utawi bondo iku tahrusu jaga sapa sira hu ing mal. Pertanyaan kedua dilontarkan. Sayyidina Ali menjawab dengan jawaban berbeda. Apa jawaban Sayyidina Ali? Tetap tidak bergeming bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada harta. Makanya ada ungkapan seperti ini, ketika orang itu punya ilmu, maka dia akan tahu cara mencari dunia.
Tapi kalau ia diberi dunia, maka dia akan dibutakan bagaimana mengolah dunia. Kan gitu ya. Itu yang saya rasakan memang saya rasakan seperti itu. Sayyidina Ali menjawab di situ, mengatakan Sayyidina Ali, alasannya apa? Kenapa ilmu lebih utama daripada harta? Dijawab sama Sayyidina Ali, al ilmu, bahwa ilmu itu yahrusuka, menjagamu. Ilmu itu menjaga kita, menyelamatkan kita, bahkan bisa memuliakan diri kita, ya dah? Bahkan bisa menempatkan diri kita pada derajat yang mulia. Sedangkan napa Sayyidina Ali mengatakan wal malu tahrusuhu, sedangkan ilmu itu orang yang sedangkan harta itu orang yang punya harta itu yang sumpek Joko bondone. Ya, contoh duwe sepeda, bingung piye carane sepeda ben aman. Ya dah? Coba zaman kalau punya ilmu di dalam diri, sudah nggak usah dijaga. Bahkan ilmu itu menjaga kita. Iya, sepeda saya kayak ngarep, bingung, ya, iya kan? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dompet ketinggalan, mikir murad, mari, akhirnya dijogo dan lain sebagainya. Makanya ada tempat penyimpanan uang, ya, tempat penyimpanan uang, ada brankas dan lain sebagainya, ya. Pun ini dikatakan oleh Sayyidina Ali, bukan saya mengatakan ya, Sayyidina Ali. Pun kemudian fadhahaba mongko lunga sapa akhir bihadal jawabi kelawan iki jawaban, waja'alan teko sapa wahidun wong siji minhum saking asroh. Iki orang ketiga datang menghampiri Sayyidina Ali. Wasa'ala lan takon sapa wahid, wasa'ala lan takon sapa wahid kama sa'ala, kaya oleh takon sapa al awalu napa kang pertama, wasanilan lan kedua fa ajaba mongkon jawab sapa Ali radhiyallahu taala anhu, Allahumma amin. Waqala lan jawab sapa Sayyidina Ali, al ilmu utawi ilmu iku afdhalul luwe utama minal mali ketimbang bondo. Faqala mongko takon sapa wahid, wahid sing nomor pinten? Nomor 3. Bi ayyi dalilin kelawan endi buktine, endi dalile buktine kalau ilmu itu lebih utama daripada napa? Harta. Faqala maka sampean. Faqala mongko jawab sapa Ali, iku li sahibil mali, keduwe wong kang duweni bondo, aduun utawi musuh, kasirun kang akeh, wali sahibil ilmi lan iku keduwe wong kang duweni ilmu, sodikun utawi konco, kasirun kang akeh. Sayyidina Ali ditanya oleh orang ketiga, jawabannya tetap dan tidak bergeming. Alasannya apa? Beliau mengatakan, Sayyidina Ali dawuh bahwasannya orang yang punya harta itu juga musuhnya banyak. Orang yang iri, pengen nopo? Dan lain sebagainya kepada dirinya, memusuhi dirinya dan lain sebagainya banyak. Ya, sedangkan orang yang punya ilmu iku koncone akeh. Fadhahaba mongko lunga sapa wahid bihadal jawabi kelawan iki jawaban. Wong sing nomor 3 wau akhirnya dijawab sampai Sayyidina Ali. Semerap jawabannya kados ngoten, akhirnya marem manahi. Akhirnya wong nomor 3 niku wau balik mulih waja'alan teko sapa akhiru kang liya. Nomor pinten? Wong nomor pinten? Nomor 4. Faqala mongko ngucap mongko dawuh sapa Ali, al ilmu utawi faqala mongko ngucap sapa akhir, al ilmu apa ta utawi ilmu iku afdhalul luwe utama, amil malu utawa bondo. Faqala mongko jawab sapa Ali, al ilmu utawi ilmu iku afdhalul luwe utama, Faqala mongko
takon sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan dindi bukti qala dawuh utawa jawab sapa Sayyidina Ali idza sarafta minal mali fa innahu yanqusu wa idza sarafta minal ilmi yazidu idza sarafta nalikane nggunakno nggih nalikane napa nggunakno sapa sira utawa membelanjakan sapa sira minal mali saking bondo fa innahu mongko setuhune bondo setuhune mal iku yang kusuk berkurang wa idza sarafta lan nalikane napa nggunakno sapa sira minal ilmi saking ilmu iku yazidu bakal tambah ya bakal napa tambah. Kalau kita mempergunakan harta maka harta akan berkurang. Tinggal tuku apa nyekel duit 200 tinggal tuku nopo maka habis. Kan itu ya. Kalau ilmu disampaikan kepada banyak orang maka dapat tambahan pengetahuan. Allah menambah pengetahuan yang lain kan gitu. Nggih ya Allah, itu luar biasanya. Fada apa mongko lunga sapa akhir bihadal jawabi kelawan iki jawaban wa khadara lan teko sapa akhiru kang liya fasaala mongko takon sapa akhir kama saalu kaya padha oleh takon sapa wong-wong sadurunge wong sing pertama kedua ketiga iya faqala mongko padha ngucap sapa akhir al ilmu apa ta utawi ilmu iku afdhalul luwe utama amil malu utawa bondo faqala mungkon jawab sapa Sayyidina Ali al ilmu utawi ilmu iku afdhalul luwe utama minal mali ketimbang bondo faqala mongko takon sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan di dalil ndi buktine qala dawuh sapa Ali qala jawab sapa Ali Sayyidina Ali jawab maning pertanyaan bertubi-tubi pertanyaan sama tapi jawabannya Sayyidina Ali selalu berbeda menunjukkan apa kealiman Sayyidina Ali menjawab gimana sahibul mali utawi wong kang duweni bondo iku yud'a den undang bi ismil bukhli bi ismil bukhli kelawan jeneng napa anggapan atau julukan medit makanya biasanya cek wong duwe bondo terus mari ngono bondoe dijaluki atau apa gak dituruti mesti langsung dihukumi medit niku. Jadi istilah medit itu terkadang ya kadang-kadang ya kurang pas. Cek nek wong duwe keperluan ya moro-moro gak diwehi itu langsung seketika menghukumi orang itu medit. Ya. Paham ya? Bukan medit secara apa? Memang kenyataan, bukan. Enggak. Umpamane awake dhewe pas gak nggowo, ya toh? Pas gak nggowo. Terus enek wong njaluk ya, minta pada kita, pas gak nggowo. Terus piye? Engko lah langsung wong sing njaluk niku langsung menghukumi medit padahal enggak nggowo, padahal hatine wong sing kate aweh kadang-kala ya pengin aweh tapi karena enggak nggowo berarti atas dasar kepentingan nggih atas dasar kepentingan tapi sing jenenge niki wau nggih rata-rata wong sing duwe napa bondo akeh ya ngenten iki sering dijuluki wis sugih medit dan sebagainya ya Allah nggih tak mesti ngoten nggih terus napa malih niku wal nggih
Walu ami. Nggih. Apa? Medit. Apa ndukure medit apa? Ndukure medit apa? Iya, heeh. Walu ami lan double-double. Double-double. Wa sahibul ilmi utawi wong kang duweni ilmu iku yuta diarani bismil idami kelawan jeneng kang agung wal kirami lan mulya wong sing duwe ilmu mesti diwehi julukan ya kemuliaan. Makane biasanya cek ning pengajian lah mesti ngoten nggih. Sahibul fadilah wa istilah apa? Biasanya biasa al mukarram wal muhtaram. Ayo. Al kiram wal karam iku lho. Nggih, biasanya cek sampean cek pembawa acara lah ngono sih. Nggih. Nggih, ingkang minulya ya. Kadang-kala romo ya. Romo. Aku eling zaman sik ten kene Jogja. Kula kan gak ngerti cek ning gone Jawa Timur romo iku wis biasa disandarkan ke seorang kiai, romo kiai ngono ya. Kula zaman sik kuliah ten Jogja niku ten kene lingkungan tiang-tiang MD niku ngadakaken acara nuzulul Quran. Terus ngundang kiai. Nah kan arek-arek KKN waktu itu, kula KKN. Kula pembawa acara. Aku yai wis wayahe mau ida kula aturke. Salajengipun ingkang paring mau ida inggih menika Romo Kiai. Wong sak acare ngguyu kabeh. Jadi kalau di sana itu Romo itu identik dengan pendeta. Dengan pendeta. Untung kiai ini paham. Oh, iki kita Jawa Timur. Jawa Timur, jeneng ngene Jawa Timur Romo itu ya biasa disandangkan kepada seorang kiai, Romo Kiai kan gitu. Padahal Romo kalau di sana itu pendeta. Untungnya ya ini gak tersinggung. Ya gak tersinggung. Tersinggung kan repot ya betul. Oke, niku Masya Allah. Jadi mendapatkan julukan apa? Dan kebalikan daripada orang yang punya apa? Harta fadhaba mongko lunga sapa akhir bihadzal jawabi kelawan iki jawaban wa khadara lan teko sapa akhiru kang meneh wa sa'ala lan takon sapa akhir andalika saking mengkono-mengkono napa soal saking mengkono-mengkono napa soal nggih faqala mongko takon sapa akhir al ilmu ana ta apa ta utawi ilmu iku afdhalul luwe utama minal mali ketimbang bondo faqala gak ngono faqala mongko jawab andalika niku soale niku andalika saking mengkono soal faqala mongko jawab ngoten faqala mongko jawab sapa ali al ilmu utawi ilmu iku afdhalul luwe utama minal mali ketimbang bondo faqala mongko takon sapa akhir bi ayyi dalilin kelawan endi buktine endi qala dawuh sapa Sayyidina Ali al malu utawi bondo iku yuhfadhu den jaga apa mal minas sariki saking pencuri saking maling wal ilmu utawi ilmu iku la yufadu ora den jaga minasariki saking maling cek awake dhewe duwe bondo pasti bondoe dijaga ben gak dimaling nggih kalau ilmu enek sing nyolong ilmu nggih niku jawabane Masya Allah. Nggih, fadhaba mongko budalan sapa mongko lunga sapa akhir bihadzal jawabi kelawan iki jawaban wa khadara lan teko sapa akhiru kang wene wasaala lan takon sapa akhir anhu dateng Sayyidina Ali anhu dateng napa Sayyidina
Ali wasa'ala. Oh wasa'ala lantakon. Wasa'ala lantakon. Sapa akhir anhu tentang nopo? Soal. Nggih, anhu saking soal mengenai persoalan itu tadi, pertanyaan. Nggih. Faqala mongkon jawab sapa Sayyidina Ali, bi ayyi dalilin kelawan ndi bukti. Qala jawab sapa Ali. Jawabane Sayyidina Ali piye? Sahibul mali, utawi wong kang duweni bondo iku yuhasabu bakal den hisab yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa sahibul ilmi, utawi wong kang duweni ilmu iku yusfa'u den tulungi den syafaati yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wong sing duwe bondo, setiap harta itu digunakan maka semua itu bakal dipertanggungjawabkan. Nggih, dipertanggungjawabkan. Sepeser 2 peser tetap akan ditanyakan. Umpamane kita mikir, wah 500 ayo bakal katakoni, ora enek, iku lah pikirane kita, logikanya kita. Nilai sebesar apapun dan sekecil apapun yang kita keluarkan, yang kita gunakan bakal dimintai pertanggungjawaban. Nah ya, sedangkan orang yang punya ilmu dengan ilmunya, ilmu yang baik, ilmu yang mulia, ilmu yang mengantarkan dirinya pada kemuliaan dan sebagainya, besok ilmu itu akan bisa memberikan syafaat kepada dirinya saat di yaumil kiamat. Makanya ada hadis yang berbunyi yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Besok dino kiamat ada 3 perkara, 3 hal, yang 3 hal itu bisa memberikan syafaat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. 1, al-anbiya, para nabi. Dalam hal ini utamanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tsummal ulama. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat adalah para ulama. Makanya jangan pernah menjauhi para orang-orang alim. Jangan pernah membenci orang-orang alim. Orang-orang soleh jangan pernah dibenci dan lain sebagainya. Nggih. Nggih. Loro kabeh awake dhewe kok ya. Tsumma syuhada, nuli para wong syahid. Pun. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tambahan dari jawaban siapa? Sayyidina Ali. Di dalam sebuah riwayat lain dikatakan, kalau sampean pengen tahu hadis-hadis yang saya baca, itu sampean bisa buka di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karyanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di bab al-awwal. Di sini hadis-hadis Nabi sudah tercantum semua di sini. Tinggal sampean mau baca, jadi ngaji kitabnya napa? Kitabnya Usfuriyah tapi kajiane nggih ten pundi pun pundi. Nah, ini sebagai penguat dalil kita. Tadi makanya ada kalimat bi ayyi dalilin. Buktinya apa? Nah, buktinya ya ngene iki. Di situ dikatakan di dalam kitab itu napa? Annal ulama yaumal qiyamah ala manabira min nurin. Sesungguhnya para orang-orang alim pada hari kiamat kelak beliau diberikan kemuliaan oleh Allah dengan ditempatkannya mereka di mimbar-mimbar yang mimbar itu terbuat dari cahaya. Masya Allah. Ya. Pun tambahan satu lagi. Tadi kalau orang yang punya ilmu maka dia akan sering atau biasa dijuluki oleh orang-orang panggilan-panggilan kemuliaan seperti Pak Ustadz dan sebagainya ya. Padahal kalau kita ngomong istilah al-ustadz, kalau di Mesir ustadz itu julukan yang disematkan
kepada orang yang grade-nya itu grade profesor. Jadi orang yang ngalim di Mesir itu julukannya al-ustad. Di sini repot ini. Di sini repot. Ya, di sini repot. Titik-titik ustad, titik-titik ustad. Kalau di Mesir itu selektif. Orang yang benar-benar ngalim temeriko, bahasanya temeriki profesor, niku simbolnya atau julukannya al-ustad. Makanya kalau sampean buka nih nggone kitab-kitab rata-rata ada al-ustad. Itu berarti profesor. Makanya al-ustad, ad-doktur itu profesor, doktor. Makanya ulama-ulama besar Mesir umpamanya datang ke Indonesia, sumpek paling. Kalau di sana gelar ustad itu disematkan oleh orang-orang spesial. Dan di sini di Indonesia semuanya spesial. Sehingga banyak orang kemudian dipanggil ustaz. Ini ya Allah ya Karim ya. Nggih. Orang-orang yang punya ilmu diberikan kemuliaan. Salah satunya ini ya. Makanya ini penting ya, penting. Pentingnya apa? Untuk kita ketahui. Nabi pernah dawuhnya seperti ini. Man sholla khalfa alimin faka'an nama sholla khalfa nabiyyin. Faman sholla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Man sholla sapa wae sholla dheweke sembayang khalfa alimin ning nggone mburine wong sing duweni ilmu, wong sing alim tur saleh. Nggih. Salat ning mburine wong alim tur saleh. Niku dikatakan faka'an nama sholla khalfa nabiyyin. Wong niku sembayang padha karo dheweke sembayang napa di belakang Nabi. Masya Allah. Iya. Awake dhewe gak iso berjumpa dengan Nabi. Iya. Gak iso berjumpa Nabi. Ya berjumpai tiang ulama. Faman shalla khalfa nabiyyin sapa wong sing sembayang ning burine Nabi, faqad ghufira lahu. Mongko dosa-dosane di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Makane cek sembayang milio umpamane awake dhewe padha nome ya, padha nome ngene iki. Golek sembayang, pilih yang jadi imam itu orang yang teralim di antara kalian. Dadekno imam. Ya, dadekno imam. Bon, wis ngono ae. Ya ta? Jadi grade-nya siapa yang berhak menjadi imam adalah orang yang paling alim. Yang kedua soleh. Kemudian bacaannya fasih. Jangan sampai imam yang kemudian imam itu membaca huruf-hurufnya menjadi berubah sehingga menjadikan berubahnya makna, kecuali orang-orang yang sudah sangat tua, yang sangat tua, wis angel oleh mengucapkan makhraj dengan sempurna. Nah, ngoten nggih, itu dimaklumi. Dimaklumi. Pun itu fadilah-fadilah. Loh, wis kate maghrib iki. Ayo cepet endi? Endi mau? Nggih. Ya Allah. Fadhaba mongko lunga sapa akhir bihadzal jawabi kelawan iki jawaban. Wa ja'alan taqwa sapa akhiru kang meneh. Sapa akhiru kang meneh. Wa qala lan takon sapa akhir. Al ilmu apa ta utawi ilmu? Iku afdhalu luwe utama. Amil malu utawa bondo faqala mongko jawab sapa Ali. Al ilmu utawi ilmu iku afdhalu luwe utama minal mali ketimbang bondo faqala mongko takon sapa akhir biayi dalilin kelawan dindi bukti. Qala dawuh sapa Ali al malu utawi bondo iku yang dari su lebur apa mal bitulil muksi kelawan suwene meneng wa mururu nggih wa mururi zamani nggih lan napa terus menerusnya waktu wal ilmu utawi ilmu iku layan dari su ora lebur apa ilmu wala yablalan ora rusak apa ilmu
Jadi harta akan termakan oleh usia, termakan oleh makanya ada uang yang tidak laku karena sudah kadaluarsa. Kadaluarsa. Gak kegawe maneh ngono lho ya. Terbatas oleh waktu. Sedangkan ilmu itu sepanjang waktu. Makanya dikatakan kitab ini dikarang dulu tahun 1103. Iya, sekarang tahun 2021. Panjang ini, selama ini ilmu ini tetap dikaji sampai hari ini. Masya Allah. Bahkan hadis Nabi dari masa sahabat sampai hari ini ya tetap dikaji. Sedangkan uang, kalau seandainya ada uang atau benda atau uang dicetak tahun sekian, dibuat untuk zaman sekarang ya gak payu. Ada masanya. Ada masanya. Sedangkan ilmu sepanjang waktu. Pada apa mongko lunga sapa akhir biadal jawabi kelawan iki jawaban. Maka doro iki nomor piro sih? Kan. Nggih, sanda cepet. Maka doro lan teko sapa akhiru wong liya. Sapa akhir wong liya wa sa'ala lan takon sapa akhir. Faqala mongko jam. Faqala mongko takon sapa akhir. Al ilmu apa ta utawi ilmu iku afdhalul wa utama amil malu. Faqala mongko jawab sapa Ali. Al ilmu utawi ilmu iku afdhalu. Faqala mongko takon sapa akhir bi ayyi dalilin. Faqala mongko jawab sapa Ali. Al malu utawi bondo iku yuqassi ngatosaken al qalba ing ati. Iku yuqassi ngatosaken apa mal al qalba ing ati. Wal ilmu utawi ilmu iku yunawwiru madangaken al-qalba ing ati. Dengan kita mindsetnya ke arah materi, maka hati akan menjadi atos, ya dah? Menjadi keras, ya dah? Sedangkan kalau mindsetnya ilmu, kita tuangkan dalam diri kita ilmu, maka ilmu akan menjadikan hati kita bersinar bercahaya. Fada apa mongko lunga sapa aku bihadal jawabi kelawan iki jawaban. Wa khadara lan teko sapa al-kharu kang meneh. Wasala lan takon sapa akhir andalika. Faqala mongko takon sapa akhir al ilmu afdalu amil malu. Faqala mongko jawab sapa Ali al ilmu afdalu minal mali. Manane padha. Jadi sampean cek wis manane padha usahano iling-ilingo. Faqala mongko takon sapa akhir bi ayyi dalilin. Kala jawab sapa Sayyidina Ali, sahibul mali utawi wong kang duweni bondo iku yadda'i ngaku ar-rububiyati ing sifat dadi pangeran bisa babil mali kelawan sebab duweni bondo wayadda'i lan ngaku sapa sahibul ilmi wong kang duweni ilmu al-ubudiyati ing sifat hamba. Wong sing bondone akeh kemudian mindsetnya materi, pikirannya jiwanya jiwa ke materi, maka dia akan berlagak seperti Tuhan. Ya, berlagak semena-mena seperti itu Tuhan. Kalau orang yang punya ilmu, maka semakin dirinya tersadar, dirinya seorang hamba yang dhaif, hamba yang kayak gini dan lain sebagainya, hanya sebatas hamba. Makanya di situ dikatakan dalam surat Al-Isra, Kanjeng Nabi ketika melampaui menemukan kesadaran total yang luar biasa, di situ disebut oleh Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabiyhi, bi habibi, bukan, tapi bi 'abdihi. Gelar yang hanya sebatas seorang hamba, merasakan kesadaran bahwa diri kita hanya sebatas hamba. Nggih sampun. Wis marip kok ya. Nggih, kurang 2 menit nggih. Wan niku mawon mugi-mugi wonten manfaate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa tinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi farudhu ilayya inna hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib, sekarang maghrib, 3 menit.